Jadi itu rumusnya. Rumusnya orang yang melakukan sebuah perjalanan spiritual yang benar sampai mencapai sebuah kesadaran spiritual, pasti akan lebih rasional, bukan sebaliknya. Berpikirnya rasional, visioner, revolusioner untuk kemaslahat manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi sahabat semuanya. Semoga sahabat semuanya pada hari ini senantiasa mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah, juga senantiasa diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Salam NKRI, salam Bhinneka Tunggal Ika. NKRI adalah kita. Sahabat semuanya di mana saja berada, banyak perubahan zaman ini atau perubahan ilmu pengetahuan, sains, teknologi, peradaban manusia itu dilahirkan oleh para sufi atau pejalan spiritual. Artinya seorang pejalan spiritual itu kalau di hasanah Islam itu adalah seorang sufi atau orang yang mengamalkan ajaran tasawuf, sufisme. Di sini kita bisa simpulkan bahwa sebenarnya orang-orang yang sudah memiliki sebuah kesadaran spiritual, puncak dari perjalanannya yaitu kesadaran spiritual, mahrifatullah, itu orang-orang yang revolusioner, orang yang visioner, orang yang out of the box. Revolusioner ini jangan diartikan negatif ya, artinya mampu melakukan sebuah perubahan yang progresif di bidang apapun, di bidang ilmu pengetahuan, sosial, politik, sains. Jadi bonus dari orang yang sudah mencapai sebuah kesadaran spiritual adalah berpikirannya visioner dan revolusioner dalam arti positif, mampu melahirkan sesuatu yang bermanfaat untuk peradaban manusia, untuk kemaslahatan manusia, baik ilmu pengetahuan, sains, sosial, politik, tentang ihtizat ajaran agama. Nah, di sini kita bisa mengambil satu benang merah bahwa spiritual itu bukan aneh-aneh. Orang yang melakukan sebuah perjalanan spiritual itu adalah orang-orang yang sudah berdamai dengan dirinya, orang yang sudah mampu atau orang yang ingin mengenal dirinya. Kunci dari melakukan perjalanan spiritual atau perjalanan rohani, perjalanan ke dalam diri adalah dasarnya kita ingin membersihkan hati, mensucikan jiwa, sehingga berdampak kepada pikiran kita yang positif, pikiran kita yang jernih, mampu memandang jauh ke depan, out of the box, berpikiran di atas rata-rata orang biasa. Jadi itu rumusnya orang yang melakukan sebuah perjalanan spiritual yang benar sampai mencapai sebuah kesadaran spiritual, pasti akan lebih rasional, bukan sebaliknya. Berpikirnya rasional, visioner, revolusioner untuk kemaslahat manusia, revolusioner yang positif. Nah, kaitannya dengan bangsa kita, tentunya kita harus melakukan perubahan yang cepat bagi bangsa dan negara ini. Siapapun pemimpinnya kita dukung. Tapi
Kita tidak bisa bersandar kepada satu orang. Tapi ini menjadi tanggung jawab kita bersama, PR kita bersama. Bagaimana bangsa kita melakukan sebuah perubahan yang cepat untuk mensejajarkan dengan bangsa lain, bahkan menjadi corong dunia yang diharapkan dicita-citakan oleh para pendahulu kita, para pahlawan kita. Kuncinya adalah melakukan sebuah perjalanan spiritual, perjalanan ke dalam diri. Potensi dalam diri kita mari kita satukan sampai mencapai sebuah kesadaran spiritual. Kita mampu melakukan perubahan yang progresif, revolusioner, memandang jauh ke depan, visioner. Untuk apa? Untuk bangsa dan negara ini lebih baik dan lebih maju. Mari kita mulai dari diri kita masing-masing. Kita mulai berbenah itu. Berbenah. Kita bermuhasabah, kita mengevaluasi diri kita. Apa yang kita sudah perbuat untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk bangsa dan negara ini. Tentunya untuk agama kita. Perbanyak membaca istighfar, bersihkan hati kita dari sifat-sifat kotor, dari segala debu, iri, dengki. Istighfar minimal kita dalam satu hari 300 kali membaca istighfar ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sudah dijamin maksum oleh Allah, terbebas dari segala dosa, itu masih beristighfar satu hari satu malam 100 kali. Tandanya bahwa ini menjadi satu contoh bagi kita yang sudah dijamin oleh Allah aja terbebas dari dosa, masih membaca, mengucapkan istighfar 100 kali. Apalagi kita, orang-orang yang hina dina, orang yang tidak terlepas dari kehilapan. Minimal 300 kali kita membaca istighfar. Lalu kita baca kalimat Thayyibah, La ilaha illallah, atau kita bertasbih, membaca Asmaul Husna disambung dengan bersolawat Nabi. Itu salah satu cara, metode bagaimana kita membersihkan hati kita, mensucikan jiwa kita, yang akan berpengaruh kepada kejernihan pemikiran kita. Kita selalu berpikiran yang positif, sehingga goalnya akan melakukan sebuah kebaikan, sesuatu yang revolusioner, yang visioner, yang bermanfaat untuk umat manusia, khususnya untuk bangsa dan negara ini, bangsa dan negara yang kita cintai. Itulah sebenarnya kunci dari kita ingin memajukan bangsa ini. Lakukan dengan cepat, yaitu dengan melakukan sebuah revolusioner pemikiran, revolusioner, yaitu dengan sebuah kesadaran spiritual, sesuatu dengan damai, sesuatu dengan melakukan sesuatu dengan positif, berpikiran yang positif dengan damai untuk kemaslahatan bangsa dan negara ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.